Nggak baru di apa ya? Perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan hidayah yang masih Allah berikan kepada kita bersama, sehingga di malam yang penuh kebahagiaan ini Allah izinkan kita berkumpul di Raudhatul Jannah sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan bahwa majelis ilmu itu bagaikan taman surga yang ada di dunia. Amin. Jadi ibu-ibu ya bapak, ini adalah sedang berada di taman surga. Amin. Maka rugi kalau kita keluar. Itu rugi ya Wan. Maka kata Nabi, ketika kamu berjalan nampak majelis ilmu, maka masuklah. Karena di situ itu taman surga. Nah, jadi kalau lagi di taman surga, selayaknya awak nak keluar itu, karena tidak ada nikmat yang paling tinggi selain awak mendapat nikmat surga. Coba ibu. Kemudian salam dan salam semoga kita memohonkan kepada Allah dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu yang dirahmati Allah dan Bapak muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada 3 nafsu yang dipunyai oleh manusia. Ada 3 nafsu yang dimiliki oleh manusia. Dan karakter ketiga nafsu ini berbeda-beda. Ada namanya nafsu ammaratun bisu, nafsul amarah. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Yusuf, Allah katakan inna la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu mengajak seseorang untuk senantiasa berbuat jahat, berbuat keburukan. Ada juga nafsu lawamah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan nafsu yang menyesal. Nafsu yang kadang cenderung buat baik, kadang cenderung berbuat buruk. Jadi nafsunya kadang-kadang. Dan ketiga ada nafsu mutmainnah yang terakhir. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi di surah Al-Fajr ayat 27. Nafsu yang Allah panggil untuk masuk surga. Nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu tentu bukan jiwa yang kotor, adalah jiwa yang bersih, jiwa yang diredhoi kata Allah, yang dipanggil masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Yang pertama nafsu ammaratun bisu.
nafsu yang cenderung mengarahkan kita untuk senantiasa berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa. Kalau ada kekuatan keinginan untuk meninggalkan sembahyang, Bapak Ibu, itu dirinya sedang dikuasai nafsu amarah. Ada keinginan untuk mandiam di saat kesempatan ada, di saat orang nak melihat, ada keinginan untuk mengambil barang orang, itu nafsu amarah. Ada kesempatan berzina, tak ada orang mencari, itu nafsu amarah. Nafsu yang mengarah orang untuk senantiasa berbuat. Maka nafsu itu tampaknya kelak di neraka. Ada seorang ulama, apa Ibu? Ini ulama dia adalah biasa berbuat taat. Jadi diujilah, diumbuk dari setan, dibisikkan dari setan untuk melakukan kejahatan. Sehingga hatinya tu kayak berkecamuk antara niyo mencoba sama takutnya dosa. Allah melangkahnya kedua. Kebetulan ulama itu orang Arab, Jazirah Arab itu, yang mana geografis itu rata-rata padang pasir. Melangkahnya kedua, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Nyobukanya bajunya di tanah lapang itu, tanah pasir yang tandus itu. Nyobahnya baguling-guling sambil berkata, Rasul lah engkau. Jangankan untuk melakukan maksiat yang kamantan ambo ke neraka, ke jahanam, manahan anginnya pasti gua mau nak talok dah. Akhirnya rasuan mana apa? Sampai mah engkau talok marasuan jahanam itu. Rupanya sebentarnya guling-guling sudah hilanglah keinginannya untuk melakukan maksiat tadi. Tak jadinya bermaksiat apa itu. Tak tuananya membunuh rasa ingin bermaksiat itu. Karena takutnya kepada jahanam. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala, senang dengan melakukan keburukan, senang melakukan kejahatan, senang meninggalkan ketaatan, tinggal sembahyang lah besok, bangun tiang besok, ghibah besok, atau mencuri biasa, mengambil barang orang biasa. Maka salah satu solusi yang diagih oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, orang-orang yang dikuasai oleh nafsu amarah, maka hendaklah sering-sering dia mendengarkan ayat rajah dan ayat siksaan, ayat khauf. Artinya apa? Sering-seringlah inyo mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan harapan-harapan tentang berita-berita kegembiraan dan berita-berita yang mengandung siksaan. Bisa jadi orang-orang yang terkait pokok karena jauh daripada kabar tentang itu, makanya hobinya melakukan keburukan, hobinya melakukan maksiat. Karena tidak terbiasa dengan ketaatan tu, dia adalah saking jauh, maka perlu dicapui balik, didangan kainyo, diingatkan kainyo, bahwasanya inna adzabil syadid, adab Allah itu sangat kuat pedih. Tak kata lu engkau kalau untuk menanggungnya nanti di akhirat. Baiklah sholat berjamaah, rubahlah perangai itu. Kadang-kadang menjawab Allah terlalu jauh, boleh kan mungkin diterima oleh Iko. Kadang ada rasa biasa. Maka orang-orang tadi itu perlu diingatkan ayat tentang keputusasaan itu. Maka sampai kayaknya innallaha
yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa semuanya. Amin. Jadi orang-orang yang punya pengalaman buruk, orang-orang yang punya pengalaman jahe, ahli kriminal, yang seakan-akan ala pupus masuk depannya, tak akan mungkin rasanya karena jadi orang taat atau merasa dirinya kolah terlalu kumuh, sampai kayaknya jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa kamu sekalian. Sabanyak dosa, nah namanya rahmat Allah lebih luas daripada dosa itu. Maka jangan pernah kita tambah keputusasaan seseorang ketika nyolah bergelumur berlumpur dengan maksiat, ditambah kita mencapnya ahli maksiat, mencapnya ahli neraka, sehingga bertambah keputusasaannya. Yang harusnya bisa tobat dan kembali kepada jalan yang betul, akhirnya tidak jadi. Aku sampai kayaknya innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Itu memang Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Az-Zumar, ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang telah berlebih-lebihan, yang telah melampaui batas dalam hal kemaksiatan, ya lainnya itu ahli kriminal, pernah membunuh, pernah narkoba, pernah minuman keras, pernah berzina sekalipun, atau mantan membunuh orang tua sekalipun, selagi nyawanya masih ada di badan, maka Allah memberinya kesempatan untuk berubah menjadi elok. Maka kita sebagai orang muslim, tugas kita adalah mengajak, bukan mencap, mengklaim. Kata Allah, minhumul mu'minun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak melarang daripada yang munkar, dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Bapak-ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, kata Allah, nafsu yang ada dalam diri kita itu adalah nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu nafsu kadang-kadang, nafsu yang penuh dengan kemalasan. Kadang-kadang rajin sholat berjamaah di masjid, 4 waktu nak meninggal sholat. Kadang-kadang 3 aja satu, tak sholat sama sekali, berai aja. Itu nafsu lawamah yang ada pada diri. Maka seperti yang tadi, orang yang nafsunya masih nafsu lawamah, maka hendaklah ia mencari ayat-ayat Allah, memperhatikan ayat-ayat khauf, ayat-ayat yang menakuti. Kenapa Bapak Ibu? Kadang dengan ayat itu bisa memotivasi awak menjadi taat kembali, bisa memotivasi awak menjadi orang yang istiqomah di dalam ketaatan. Banyak kok ketika kita baca Al-Quran, bacalah terjemahannya, pahami. Apalagi Allah bercerita tentang surga dan kenikmatannya, Allah bercerita tentang ahli neraka dan siksa-siksaannya. Kalau kita beribadah karena mengharapkan pahala daripada Allah, karena itu berdasarkan tingkatan-tingkatan. Kalau lah kayak Rabi'atul Adawiyah, itu yang nyoharo hanyalah Allah, cintanya Allah, kasihnya Allah. Walaupun awalnya adalah pahala, tapi ujung-ujungnya hanya Allah. Kalau Allah sayang kenyo, Allah pengen masukkannya ke neraka, silakan, nyo ikhlas.
Allah masukkannya ke surga, ikhlas. Itu Rabiatul Adawiyah. Tapi kalau kita yang masih diuji dengan kemalasan, diuji oleh waktu yang sempit, sehingga kita masih sering melalaikan ibadah, maka tidak baik. Kita beramal karena fadilah-fadilah yang Allah janjikan. Seperti fadilah orang yang berinfak. Apa kata Allah? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah bagaikan dia menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, yang mana satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, masing-masing tangkai punya buah 100. Maka seperti itulah balasan amal ibadah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang berinfak. Kalau dia beramal karena itu, tidak apa. Ambo istighfar ini karena mau berharap dengan pahala sedekah yang sebanyak itu. Karena kata Rasul, likul limri'in manawa yang awak niatan itu nawak dapat. Maka ada orang berinfak karena ingin mendapat pahala yang banyak, maka kelaknya Allah bagi pahala yang banyak. Ada orang beramal karena memang menuntut wajah Allah, menuntut ridha Allah, memang itu yang bahagia. Kadang kita lupa. Itu jadi motivasi bagi awak yang diuji oleh Allah Ta'ala, rasa malas sampai. Kemudian yang terakhir kata Allah, nafsu yang ada pada diri manusia itu namanya adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang Allah bagi untuk masuk surga. Jadi nafsu mutmainnah itu cirinya apa? Cirinya tak suka mengerajuan dan jahil, istiqomah dengan mengerajuan yang baik, istiqomah beribadah, taat beribadah. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka nafsam mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, aku meminta kepadamu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu tu'minu biliqa'ika, yang yakin dengan bertemu kepadamu. Kalau nafsu yang dua tadi, takwiknya masuk ke Allah Ta'ala, takwiknya mati. Yang dua tadi, nafsul lawamah sama nafsul amarah tadi, takwiknya. Maka ketika yang tipu mati, takut. Tapi orang yang punya nafsul mutmainnah, kapanpun datang kematian, dia siap. Tidak ada tunggu-tunggu, tidak ada pengen ditunda. Seperti yang diceritakan dalam surah Al-Munafik. Ketika orang-orang munafik itu meninggal, akan orang munafik, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Ya Allah, tundalah sedikit saja kematian aku. Aku mau bersedekah, mau jadi orang muslim, mau jadi orang soleh. Karena dia takut mati. Karena selama hidup dia dikuasai oleh nafsul amarah dan nafsul lawamah. Tapi kalau nafsul mutmainnah, kapanpun siap. Bahkan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah. Maka dengan senang hati dia kembali. Tu'minu biliqa'ika, senang hatinya kalau bersohbah dengan Allah. Tak cameh dah baik. Jadi dalam tafsir diceritakan, ketika tiupan kedua itu dibunyikan oleh Israfil, maka manusia itu dibangkitkan semuanya.
Dan ada yang dibangkitkan dengan mata yang biru. Dia birunya, dia karena cameh keadaan yang menantinya. Nyo cameh dengan keadaan yang akan nyo dapat. Karena nyo dulu di dunia tahu yang akan nyo dapat kalau nyo peperangai tak itu. Yang akan nyo dapat dari Allah kalau nyo berbuat tak itu. Nyo tahu. Dan ketika tiba saatnya di tipuan kedua nyo lagi bangkitkan, tahu dia nyo apa yang akan nyo terima, maka sebelum nyo berkumpul kepada masyarakat, maka nyo biru di kecamean. Yang rambutnya hitam lah menjadi putih langsung di kecamean. Tak tu mana orang yang dahulunya di dunia tidak mengumpulkan amal, tidak mengumpulkan berkat. Jadi baik-baik dalam hati Allah. Itu bedanya nafsu lawamah dengan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, maka dengan senang hati dia kembali. Dengan senang hatinya kembali. Kenapa? Karena senang. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajahnya berseri-seri. Karena dia tahu apa yang akan diterima. Yang akan diterima adalah surga, kesenangan, kebahagiaan. Maka sana dipanggil pada huli fi ibadi, kumpul bersama hamba-hambaku. Pada huli jannati, lalu masuklah ke dalam surga. Jadi sudah tu'minu bi liqa'ika, kemudian wa tardha bi qada'ika. Nafsul mutmainnah itu tardha bi qada'ika. Dia redha dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Tidak menyesal, tidak mengeluh. Redha dengan apa yang Allah bagi untuknya. Apakah Allah lapangkan rezekinya, apakah Allah sempitkan rezekinya, dia redha. Tidak menuntut banyak. Dan juga wa taqna'u bi 'ata'ika. Redha dengan merasa cukup dengan pemberian Allah. Tidak minta lebih. Inilah ciri-ciri nafsul mutmainnah. Degih kayu alhamdulillah. Degih kesederhanaan alhamdulillah. Yang penting setiap kadar yang dia terima difungsikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Difungsikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya diri awak dihiasi dengan nafsul mutmainnah. Maka di situ Imam Al-Ghazali menunjukkan 3 konsep tentang mencapai nafsul mutmainnah. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, perlunya takhalli. Ada namanya proses takhalli. Untuk mencapai nafsul mutmainnah perlu itu takhalli. Apa itu takhalli? Takhalli itu mensunyikan jiwa, mensunyikan hati, mensucikan zahir badan awak dari segala perkara-perkara yang kotor, segala perkara-perkara yang merusak, segala perbuatan maksiat. Ala dikosongan diri awak, jiwa awak dari perbuatan itu. Ala habisnya. Tak ada goncang lain solat tarawih 5 waktu, tak ada mandian, tak ada merampok, tak ada minuman keras. Alah habis ada maksiat. Itu baru namanya takhalli, mengosongkan, kosong diri baru. Berasiah namanya baru. Setelah takhalli, maka perlu namanya tahalli. Setelah bersih dari yang kotor itu, maka dihiasi dengan yang baik, namanya tahalli. Sama kayak orang ibadah apa itu? Orang sebelum ibadah sadonang kumuh dibersih dulu nak. Mandi dulu,
arang-arang dapu, arang-arang kuali yang tersangkui diberasihan, abu-abu yang tersangkui di muka diberasihan. Sebelum dilakian make up, diberasihan sadulu. Takah itu lo jiwa wa. Sebelum diberasihan, dilakian yang berasihan, maka yang kumuh-kumuh itu diberasihan dulu, dikosongan. Tapi kalau indah, nyu solat lai maksiat yo, solat lai mali yang nak lo tinggal, solat lai merampok yo lo, pulang solat jamaah tak kawan dilariannya. Pulang dari sholat Jumat, awal pakai serba Jepang, pulang-pulang pakai serba raja. Nah, orang-orang yang jadi, yang masih alun berasi tapi lah dihiasi. Walaupun tak harus menunggu berasi dulu, tapi nyo sejalan. Artinya, kalau waktu mencapai nafsul mutmainnah tadi, maka perlu tadi pengosongan. Pengosongan dari segala bentuk sikap, sifat dan perbuatan yang salah. Baru dihiasi diri awak dengan yang rancak. Artinya yang rancak itu kalau laki kan berhasil rancak. Pakai baju rancak ibu, tapi mungko barang bayi beralih, pakai curang. Tidak rancak ini tu. Bayi beralih, tapi badan pun asok sudah buah. Tak rancak, tapi mandi dulu berasnya, hilang kotoran-kotoran, hilang daki-daki, dilakian badan, dipakai lipstick, bayi berjalan, pakai parfum saja, sanang orang mencari. Tapi kok bau dapu je pergi kepada lek, takui orang lek. Ini kau tak mandi dulu, jadi bahan bibir orang lek. Nah, maka perlu kita namanya tahali dilakukan setelah tahalli. Kalau orang sering tahalli Bapak Ibu, tahalli itu sering kita menghiasi diri dengan yang baik-baik. Diri awak Allah dipenuhi dengan keindahan amal ibadah, keindahan ketaatan. Tak ada sifat yang buruk oleh dok. Kok tiba di bagibah nyodak satu, tiba di mandiang nyodak berhenti, tiba di solat tak pernah tinggal. Mencari nyolah sana, bersih perkataan dan perbuatan alasana. Makun yang nyodape dan yang nyonampak berhasil. Makun sampailah nyo kepada tahap tajalli. Tajalli itu apa? Tajalli itu maka Allah anugerahkanlah ke dirinya sifat atau sifat-sifat yang ada pada sifat Allah. Sifat Allah itu Bapak Ibu, Allah itu Maha Penyayang, Dia penyayangnya. Allah itu Maha Kasih, Dia pengasih orang. Allah itu Maha Penyabar, Dia penyabar. Allah itu Maha Pemaaf, Dia pemaafnya. Itu mau bawa dia. Jadi untuk sampai ke titik itu perlulah 3 tahap. Kalaulah tiba di situ, maka barulah awak dipanggil Allah Taala. Udkhuli fi jannah. Masuklah ke dalam surga. Kalau lu naik, maka masih transit awak di neraka. Makanya perlu kita mengosongkan itu dengan cara taubat. Sado-sado yang awak lakukan itu pada sia dari gini. Tak akan diulang-ulang lagi. Kemudian satu-satu yang taat di kerajuan tadi. Tak ada kadang-kadang lah. Kadang-kadang tidak. Ada kadang-kadang. Maka cocoklah sesuailah itu mendapatkan apa yang kita doa tadi. Nafsul mutmainnah tu'minu biliqa'ika. Sanang awak bersobat jawab tahan. Tak takwi dah. Sana nanti gua janjian awak baik, yo baik, bahagia rasa. Anak awak bahagia, kan awak kamu sopok tanpa yang indah, nikmat yang banyak. Tapi kalau indah, jamin, pengen lari, pengen tunda. Kok
Selagi kita itu Bapak Ibu, itu yang kita usahakan mencapai derajat nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, agar itu tenang lo balik ke Allah Ta'ala, dan Allah panggil itu masuk ke dalam hidupnya, masuk lo ke dalam sarubun. Itu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini waktu masuk 28, itu sebelum ini nih. Tanya. Nafsu amarah. Kemudian menurut dua, boleh menurut dua, sedangkan Allah minta kalau itu harus benar berkata menurut orang tua. Boleh menurut dua. Oh, enggak, kasih contoh perangai yang salah kan. Tapi yang bisa menurut dua. Nah, kan ada orang di berita-berita banyak Pak. Nah, Tapi itu. sedangkan Allah minta kita berkata menurut kamu kepada orang tuanya. Yo, itu yang sama lagi salah. kita mau menurut tua. Ya mau kasih itu dong. Mau kasih ya. Perangai yang membunuh orang tua kan tidak boleh dong. Kok ada yang mau membunuh orang tua berarti dia dikuasai nafsu amarah. Nah, Bisa disampaikan. peringatan Pak. Artinya kok ada orang yang sempat melakukan hal demikian, tapi masih Allah kasih kesempatan itu. Walaupun secara secara syariatnya nyukir kisos itu. Bisa bertobat. Di kisos itu. Nah, maka kalau nyo tobat, yuk kita berdiam. Yuk kita ampuni lah, kita maafkan. Artinya setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi baik. Selagi nyawanya masih ada, maka Allah punya kesempatan untuk berubah dan silo. Itu Pak. Bisa bertobat dari Allah. Bisa? Sebab sedang abang ngecehan berkata nomor kamu berdoa. Ya. Cara tobatnya kan di salah satunya kisas. Kalau yang mau bersedia menjalani kisas, maka harus dikisas. Itulah salah satu cara tobatnya. Ini harus menerima konsekuensinya kan. Banyak kejadian tuh Pak. Indonesia usia Ya, kalau di Indonesia kan tidak berlaku. Maka tidak berlakunya baginya itu berubah kan itu. Dia Bapak Ibu dikenal waktu boleh berarti. Apa tanya? Kalau Ustaz tuh. Hah? Oh ya Ustaz, sorry maaf. Apa nih? Kita ini kan manusia ini. Ini lagi Ustaz. Ya, Ustaz, assalamualaikum. Ki aja. Kita ini manusia kan banyak berharap, berdoa. Itu apapun sedekahnya pasti awak mengharapkan pahala sebanyak-banyak. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu kan motivasi Pak. Allah Sekarang kan- sendiri yang bilang dalam Al-Quran kan. Sekarang kan awak ada maksud sama Allah. Awak berilah kebaikan semua. Harap Allah supaya memberi kita pahala banyak. Apakah boleh itu dengan sedekah, dengan apa segala macam lah pokoknya. Ya. Cuman awak mengharap pahala itu banyak kawak. Baca itu boleh. 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 Awak mengharapkan Yang itu yang saya bilang kan nggak perlu nampak pahala tuh. Nampak lo kan nampak lo. Belum tanya lagi. Tapi yang melakukan pasti ada kan. Kan itu Manusia nampak itu bagi dong. apa saja dikerjakan manusia dengan baik, dia pasti harapannya itu pahala. Baca boleh apa enggak itu. Ya juga hit. ya kan Boleh mengharap pahala kata Ustaz tadi boleh. Sesuai niat kata Allah. sesuai niat Pak. Tapi nak langsung tengah pagi datang piti banyak-banyak rasa apa. Nah itu maksud saya. Nah itu maksud saya. Pahala itu kan ganjaran Pak. Ya. Ganjaran yang akan awak terima di akhirat. Kalau awak berbuat baik. Pasti rata-rata manusia itu berbuat gitu mengharapkan sebanyak-banyaknya. Mengharap pahala itu. Iya. Pasti ya memang. Kalau banyak karena Allah pasti dapat. Iya. Pola jadi. Apa itu tidak kok kau mengerjakannya hanya mengharapkan pahala aja? Nggak ada. Jawabannya nggak begitu lah. Sebenarnya niatnya kan karena Allah. Cuman pahala itu bentuk balasan dari Allah kawan yang lah mengarajuan gitu. Mana nampak Pak?
Dan Allah bayarkan, dan Allah berikan nanti kelak di akhirat. Di dunia dalam hal lain, dalam bentuk hal lain. Misalnya Allah sering berinfak, maka Allah berikan kawat keberkahan dalam harta, keberkahan dalam rumah tangga, tenangan, gitu, atau penjagaan, Atau kesehatan berarti. kesehatan. Menurut saya kan Pak Ustaz lah, macam-macam aja deh. Atau banyak kesakit aja. Apa itu parah tuh Suatu lah. sakit. Sakit itu menggugurkan dosa. Amin. Ayo yang benar. Semuanya Allah atur. Siapa dapat sakit, siapa dapat sehat, Allah ngatur. Masya Allah. Ada lagi yang lain bertanya? Hanya itu Pak Ustaz, terima kasih banyak. Jadi Pak, Lagi lah. Allah sengaja berikan ayat rajak dengan ayat khauf di dalam Al-Quran itu. Itulah memotivasi awak untuk beribadah. Dosa. Ya. Karena manusia itu punya keikhlasan itu bertingkat Pak. Bahkan sedangkan lagi motivasi tak itu masih banyak yang nak mengarajuan. Betul. Konon lah hanya berita konon kalau tidak ada itu sama sekali. Mungkin saya dengan yakin. Saya dengan yakin. Ayo, yang dasarnya itu Saya dengan yakin merasa pertama dek karena balasan itu tidak nampak, ditunaikan di akhirat. Cobalah kalau bentuk wujud langsung di dunia gitu kan. Setiap sholat tapi karuah tapi baris karuah. Mungkin ada orang yang dengan sholat, tapi di situ lo Allah puji kok. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap salat tapi BLT kan. PBLT. Nah, dia kosong masih ada Pak. Nggak perlu antri-antri kan. Ngantri. Sampai uduk tu mungkin sama kata aja masjid tu kan ada. Kalau nggak terpus tuh. Iya, perlu ada. Masya Allah. Iya, penuh. Sehari 5 karung dapat. Makanya Allah lah ngatur lah. Cari makanan. Di situ lo diuji keimanan awak Pak. Ya. Mangko ndak Allah balas langsung, ndak Allah nampakan gitu. Li ikhlas kok ndak gitu. Iya. Maknya awak lah solat 5 waktu takai ko nasibnya. Takai ko saya penghasilannya. Ada meningkat-ningkat. Di sini Allah uji. Jadi ada orang menaikkan ibadah jo, rezeki ya. Misalnya kita lagi Allah masalah kaya, itu siapa yang mengatakan? Bapak. Saya mikir dia Allah kaya misalnya, siapa yang mengatakan? Saya lupa. Nah, maka itu Allah berikan keseimbangan. Allah ciptakan satunya berpasang-pasangan untuk seimbang Pak. Menyeimbangkan ekosistem bumi itu. Engkek lah segmen tu seorang lah kan. Iya. Kira Allah sedang. Engkek lah awak, Satu kan? engkek lah awak seorang ya. Tahu engkek lah awak dan kau, engkek seorang aja. Masya Allah. Aku bansanya satu Pak Hasan yang menolong. Ada menolong. Aku kayu satu kan. Anakku bagi sedekah untuk aku sedekah dia. Aku timbul badannya lo aja. Aku berzakat agama dia. Dah bunuh zakat pada mulut. Memang saya layak berpasangan itu untuk seimbang Pak. Seimbang, sepasang itu ada kalanya sepasang itu tidak sama Pak Ibu. Tarompa dinamakan sepasang sama itu tidak. Tidak. Kalau sama subuh kedua ini bisa pakai. Tidak kan? Sama kita kedua ini saja seperti di adu subuh kita mengko sepasang kecil orang, sepasang tarompa. Berbeda, dia berbeda itu mengko sepasang. Mengko kaya dan miskin itu sepasang tuh. Tak bisa dipisah. Fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Maka di dalam harta orang kaya itu terdapat haknya orang yang meminta-minta dan orang yang menjaga diri kata Allah Ta'ala. Menjaga diri dari minta-minta. Dalam artian ada hak orang lain. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk apa yang disampaikan ada manfaatnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.